Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sustanti Mutiningsi, NIM C1K0281. Di sini saya akan membahas mengenai laporan praktikum, yaitu acara 2, pengamatan sel. Perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan dan sel tumbuhan merupakan variasi dari suatu unit dasar atau satuan struktur. Perbedaan pokok antara sel hewan dan sel tumbuhan adalah pada sel hewan tidak memiliki dinding sel yang nyata, tetapi berupa membran plasma. Selain perbedaan tersebut, pada sel tumbuhan dijumpai adanya plastida serta vakuola sel yang dapat membesar, sedangkan pada sel hewan tidak demikian. Yang pertama, sel tumbuhan. Sel-sel tumbuhan dewasa berbeda satu dengan yang lain dalam ukuran, bentuk, dan fungsinya. Walaupun demikian, semua sel tumbuhan memiliki persamaan dalam beberapa segi, sehingga dapat dibayangkan suatu hipotesis sebuah sel yang segi-segi dasarnya ada dalam bentuk yang secara nisbi tidak termodifikasi. Struktur sel tumbuhan. Dinding sel. Sel tumbuhan terdiri atas protoplas yang terselubungi oleh dinding sel. Dinding sel tumbuhan memiliki 3 bagian fundamental yang dapat dibedakan, yaitu lamela tengah dan dinding sel primer, sedangkan dinding sel sekunder hanya pada sel-sel tipe tertentu. Selanjutnya, membran sel. Membran sel atau membran plasma merupakan bagian sel yang paling luar yang membatasi isi sel dan sekitarnya. Membran ini tersusun dari 2 lapisan yang terdiri dari fosfolipid 50% dan protein atau lipoprotein 50%. Membran plasma bersifat semi-permeabel atau selektif permeabel yang berfungsi mengatur gerakan materi atau transportasi zat-zat terlarut masuk dan keluar dari sel. Selanjutnya, nukleus. Nukleus adalah inti sel yang memiliki membran inti dengan susunan molekul sama dengan membran sel, yaitu berupa lipoprotein. Pori-pori pada membran inti memungkinkan hubungan antara nukleoplasma dan sitoplasma. Fungsi utama nukleus adalah sebagai pusat yang mengontrol kegiatan sel dan mengandung bahan-bahan yang menentukan sifat-sifat turun-temurun suatu organisme. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan perluasan membran yang saling berhubungan yang membentuk saluran pipih atau lubang seperti tabung di dalam sitoplasma. Dalam sel terdapat 2 tipe retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Selanjutnya, badan Golgi. Badan Golgi adalah sekelompok kantong atau vesikula pipih yang dikelilingi membran. Organel ini terdapat hampir di semua sel eukariotik. Badan Golgi pada sel tumbuhan biasa disebut diktiosom. Ribosom. Ribosom adalah organel kecil bergaris tengah 17-20 mikron yang tersusun oleh RNA ribosom dan protein. Ribosom terdapat pada semua sel hidup dan terdapat bebas dalam sitoplasma atau melekat pada retikulum kasar. Peroksisom dan glioksisom. Peroksisom adalah kantong-kantong yang memiliki membran tunggal. Peroksisom berisi berbagai enzim katalase. Fungsi enzim tersebut adalah mengatalisis perombakan hidrogen peroksida atau H2O2. Selanjutnya yaitu plastida. Plastida adalah organel sitoplasma yang tersebar pada sel tumbuhan dan terlihat jelas di bawah mikroskop sederhana. Dan yang terakhir adalah vakuola sentral.
Vakuola adalah rongga besar di bagian dalam sel yang berisi cairan vakuola, yang merupakan suatu larutan cair berbagai bahan organik dan anorganik yang kebanyakan adalah cadangan makanan atau hasil sampingan metabolisme. Struktur sel hewan. Yang pertama, membran sel. Membran sel adalah kantung yang mengelilingi seluruh sel. Tembok kota sel itu terdiri dari bilayer fosfolit yang membuatnya tahan air atau hidrofobik. Selanjutnya, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma menyediakan pipa sel, mengangkut enzim dan bahan kimia penting untuk pemecahan protein dan pemeliharaan keseluruhan sel. Aparatus Golgi. Fungsi aparatus Golgi sebagai kantor pos dalam sel. Ini mengubah bahan kimia untuk membuat berguna untuk sel, melepaskan zat kimia dari vesikula, menyimpan bahan kimia berbahaya dalam lipatannya, dan diyakini untuk membuat ER. Selanjutnya, mitokondria. Mitokondria adalah pembangkit tenaga listrik sel. Mereka mengambil helaian protein dan menggabungkannya dengan bahan kimia yang diperlukan untuk menciptakan energi murni. Proses ini dikenal sebagai respirasi sel. Selanjutnya, flagella dan cilia. Struktur Whipple bahwa organisme bersel tunggal digunakan untuk mendorong tubuhnya melalui lingkungan. Mereka terdiri dari protein yang sama dengan bundel mikrotubulus yang membentuk sentriol pada sel hewan. Selanjutnya, lisosom. Lisosom bertindak sebagai sistem pencernaan sel hewan, sama seperti perut hewan multiseluler yang berisi cairan lambung untuk memecah makanan. Organel ini mengandung enzim yang terpisah menjadi bahan komponen yang dapat digunakan pada tingkat sel. Dan yang terakhir adalah sitoskeleton. Pada sel-sel hewan mengandung sitoskeleton fleksibel terdiri dari filamen aktin, antara filamen tebal dan mikrotubulus berongga.